Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fuadi dari kelas SPI 5B. Di sini saya ingin mereview artikel dari Bapak PDT Ivan THJ Weisman M. Hum tentang filsafat kritik atas sejarah. Nah, di sini sesuai apa yang makalah saya buat pada mata kuliah Bapak Toto. Saya akan membahas tentang objektivitas sejarah, karena kita nggak bisa langsung memandang sejarah itu secara objektif karena banyak faktor-faktor, dan ada faktor yang mempengaruhi sejarah itu bisa kita pandang sebagai subjektif gitu loh. Nah, pendidikan atas sejarah dipandang dapat mencapai objektif dengan alasan adanya faktor-faktor subjektif atau penilaian pribadi dari diri sejarawan ketika melakukan pendidikan sejarah. Menurut Bapak Nugroho Noto Susanto, di dalam bukunya, subjektivitas atas penilaian pribadi timbul karena yang pertama, sikap berat sebelah pribadi. Maksudnya adalah ada sejarawan yang menyukai pahlawan-pahlawan, ada juga yang membenci orang-orang besar karena dianggap membuat rusak dunia. Yang kedua yaitu prasangka kelompok. Suatu kelompok bangsa mempunyai prasangka terhadap suatu kelompok bangsa lain. Jadi kayak nuduh-nuduh gitu loh. Yang ketiga, teori-teori interpretasi sejarah yang bertentangan. Karl Marx mengatakan faktor ekonomi yang menentukan dalam proses sejarah. Hegel mengatakan akal yang menentukan sejarah manusia. Ada juga yang mengatakan politik adalah panglima. Yaitu beberapa filsuf pernah mengatakan itu. Yang terakhir, konflik-konflik filsafat. Ada yang mengatakan Tuhan itu maha kuasa, yang lain malah menyangkalnya, sehingga Tuhan tidak ada sangkut pautnya dalam sejarah. Ya, itulah konflik-konflik. Bahkan kaum positivisme menegaskan bahwa mereka dapat mencapai suatu objektivitas sejarah ketika faktor-faktor ini sudah tercapai, empat faktor tadi, karena ya banyak faktor-faktor lain untuk menyebutkan bahwasannya sejarah itu objektif. Karena bahkan di yang ditulis Bapak tadi ini banyak pertentangan antara kaum positivisme, kaum relativisme. Dan dari kesimpulannya bahwasannya personal mengenai objektivitas sejarah dalam bahasan ini tafsirkan bahwa objektif secara ekuvalen dalam sejarah yang bebas nilai. Bapak Christopher Black bahkan mengatakan bahwa pertanyaan apakah sejarah objektif atau sejarah yang bodoh, sebab ini sama saja. Bertanya apakah cerita itu menarik. Yang seharusnya ditanyakan ialah apa yang membuat sebuah sejarah objektif, atau apa itu jenis objektivitas yang dapat diharapkan oleh sejarawan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, lebih dulu didefinisikan arti dari objektif itu apa. Ada yang mengatakan bahwa objektif itu tidak bias, ada yang mengatakan tanpa tendensius, tetapi ada juga yang mengartikan objektif tidak sama dengan benar. Juga tidak hanya harus diartikan tunduk pada kebenaran, walaupun hal itu bagian dari objektif. Ada juga yang mengatakan objektif itu adalah luput dari sensor atau luput dari kepentingan, seperti propaganda atau diartikan tanpa nilai. Bahkan Marx merangkum semua definisi itu dengan mengatakan sejarawan tidak dapat dipersalahkan karena memuji dan mempersalahkan dan tidak dipuji karena tidak melakukan kedua hal tersebut. Tapi sejarawan dipersalahkan jika penilaian pribadinya membutakan dirinya pada bukti yang bertentangan dengan penilaiannya, dan ia akan dipuji jika seleksi perlakuannya terhadap bukti tidak semata-mata hanya untuk mendukung penilaian pribadinya atas pengembangan pencarian pembuktian. Sejarawan seni adalah seorang kritikus atas seni sejarawan sejarah sains.
kritikus atas seni. Sejarawan sains adalah seorang kritikus atas sains. Sejarawan lembaga-lembaga ekonomi, sosial, dan politik adalah kritikus atas lembaga-lembaga tersebut. Objektivitas bukan luput dari kritisme, tetapi dengan nyata tunduk pada kritisme yang lebih mendalam, terbuka sepenuhnya, bukan tidak dapat memberikan penilaian pribadi. Itu menurut Bapak Vince tadi. Jadi kita nggak bisa langsung menyalahkan secara ini objektif atau enggak, karena banyak faktor-faktor yang mendorong sejarah ini bisa dikatakan objektif. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan sejarah ini bisa kita katakan tidak objektif. Tapi itu tergantung dari sejarawan sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya mungkin belum menguasai betul apa materi yang saya katakan. Jadi saya agak melihat di laptop. Mungkin itu, terima kasih. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.